Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Maaf ya teman-teman kalau baru sekarang saya upload video lagi karena lebih dari 1 minggu saya terserang flu. Nah teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan ya, karena sekarang memang lagi musim flu. Di video kali ini saya akan membuat bubur biji salak labu kuning dan menggunakan tepung ketan. Nah, teman-teman yang ingin menyimak jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuatnya. 300 gram labu kuning yang sudah dikukus, 200 gram tepung ketan, 200 gram gula merah, bisa pakai gula aren atau gula kelapa, 1000 ml air, 400 ml santan kental, ini nanti untuk kuah, 5 sendok makan gula pasir, 2 hingga 4 sendok makan tepung ketan, 150 ml air, 1 sendok teh garam, lalu 2 lembar daun pandan. Langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu kita masukkan labu kuning yang sudah dikukus. Nah, ini kita haluskan dulu labu kuningnya, cukup menggunakan sendok seperti ini, karena labu kuning yang sudah dikukus itu lunak ya teman-teman, jadi mudah sekali menghaluskannya. Nah, ini tadi menimbang 300 gram adalah setelah dikukus ya teman-teman. Nah, ini labu kuningnya sudah halus. Selanjutnya kita tambahkan sedikit saja garam ke dalam labu kuning yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan juga tepung ketannya, boleh dimasukkan sedikit demi sedikit. Lalu kita campur, kita aduk seperti ini ya teman-teman, menggunakan sendok dulu boleh. Nah, ini akan saya masukkan semua tepung ketannya, ini yang 200 gram tadi ya teman-teman, tepung ketannya. Kita campur lagi. Nah, ini sepertinya harus menggunakan tangan, saya sudah cuci tangan. Nah, ini saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman, agar adonannya betul-betul menyatu. Ini saya sama sekali tidak menambahkan air ke dalamnya ya teman-teman. Nah, tetapi labu kuning itu kan kadar airnya berbeda-beda ya, tergantung jenisnya. Nah, jika labu kuning teman-teman kadar airnya lebih banyak, tepung ketannya boleh ditambah ya, hingga adonannya bisa dipulung. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebentar, saya pindah posisi. Sepertinya agak gelap dari sisi sini. Saya uleni lagi sebentar. Nah, ini adonannya sudah kalis dan siap untuk dibentuk atau dipulung ya. Nah, sekarang kita buat bulatan-bulatan biji salaknya ya. Kita ambil sedikit adonan, lalu kita bulatkan dengan telapak tangan seperti barusan yang sudah saya contohkan. Besarnya bulatan bebas ya teman-teman, sesuai selera masing-masing saja. Boleh dibuat kecil-kecil atau sedang seperti yang saya buat, atau juga boleh dibuat yang besar-besar agar cepat ya. Nah, teman-teman lakukan hingga semua adonan habis ya. Nah, teman-teman, ini hasilnya setelah semua saya bikin bulatan. Hasilnya kurang lebih kalau nggak salah hitung ya sekitar 76 bulatan. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari dekat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan panci. Lalu kita masukkan gula merah 200 gram. Ini bisa menggunakan gula aren atau gula kelapa. Tambahkan sedikit saja garam. Lalu tambahkan 5 sendok gula pasir, sehelai daun pandan,
Lalu masukkan 1 liter air atau 1000 ml. Nyalakan kompornya. Nah, ini akan kita masak hingga gula merah dan gula pasirnya larut. Nah, ini sudah mendidih, akan saya cek apakah gulanya sudah larut semua. Nah, ini sepertinya sudah larut semua ya teman-teman, sudah tidak ada yang berbongkah. Akan saya matikan kompornya dan kita sisihkan dulu. Lalu siapkan panci yang lain. Gula merah yang baru saja kita rebus, kita saring dulu ya teman-teman agar tidak ada kotoran yang terikut. Ini akan kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya siapkan panci untuk merebus bulatan biji salak. Isi dengan air setengah panci lalu kita didihkan. Nah, ini sudah mendidih airnya. Selanjutnya akan kita masukkan bulatan biji salak ke dalamnya. Nggak usah semuanya ya teman-teman, sebagian dulu boleh karena pancinya nggak cukup takutnya. Nah, ini sudah saya masukkan sebagian. Akan saya tunggu hingga bulatan biji salaknya mengapung, karena saat bulatan biji salaknya mengapung itu tandanya dia sudah matang. Nah, ini bulatan biji salaknya sudah mengapung semua, berarti sudah matang ya teman-teman. Ini akan saya angkat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk merebus sisa bulatan biji salaknya. Nah, ini nanti sama kayak tadi, kita tunggu hingga biji salaknya mengapung. Ini saya percepat videonya, sudah mengapung biji salaknya, artinya sudah matang. Dan ini sebentar lagi akan saya angkat. Selanjutnya, butiran biji salak ini akan kita masukkan ke dalam panci yang berisi larutan gula merah tadi. Nah, seperti ini. Maaf, videonya terpotong saat saya memasukkan ke dalamnya karena lupa switch on video. Selanjutnya, siapkan 2 sendok makan tepung ketan, atau teman-teman kalau ingin kental 4 sendok makan tepung ketan. Larutkan dengan 150 ml air ya, sampai larut ya, diaduk hingga larut. Nah, seperti ini. Akan saya tambahkan lagi sisa airnya tadi. Aduk kembali. Nah, ini sudah larut dan siap untuk digunakan. Sekarang kita nyalakan kompornya, kita didihkan air di dalam panci sambil kita masukkan larutan tepung ketan yang barusan kita buat, sambil diaduk-aduk ya agar tidak bergumpal. Ngaduknya ngaduk cepat ya teman-teman. Ini kita masak hingga bubur biji salaknya kental dan meletup-letup. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah mendidih, meletup-letup dan sudah kental. Ini akan saya matikan kompornya dan saya sisihkan. Sekarang kita buat kuah santannya. Siapkan panci, lalu kita rebus 400 ml santan kental, tambahkan sehelai daun pandan dan sedikit garam. Lalu ini kita rebus sambil kita aduk-aduk. Kita rebus hingga mendidih ya. Jangan sampai pecah santannya. Nah, ini sudah mendidih, akan saya matikan kompornya.
Alhamdulillah sudah selesai bikin bubur biji salak dari labu kuning dan tepung ketannya. Nah ini ya teman-teman, langsung saya bagi ke dalam cup-cup. Ini total ada 8 cup, masing-masing ada yang berisi 9 butir biji salak, ada yang berisi 8 butir. Ini sengaja santannya belum saya tuang karena biasanya santannya hanya dituang ketika akan dikonsumsi. Jadi saya pisah ke dalam mangkok tersendiri santannya. Nah, teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, ini bubur biji salak ini sangat cocok sekali untuk dinikmati sebagai takjil ya. Nah, ini bubur biji salaknya menggiurkan sekali. Adonan kentalnya itu juga halus ya teman-teman, tidak bergerindil. Suara saya sudah mulai serak-serak nih teman-teman. Video ini sebetulnya saya buat beberapa hari sebelum Ramadan, jadi mungkin teman-teman akan melihat sesi mencicipi makanan. Nah, ini sudah saya siapkan 1 cup yang isinya hanya 5 butir biji salak ya untuk saya cicipi. Ini saya tuangin kuah santan sedikit, jangan banyak-banyak ya, cukup segini. Nah, ini akan saya cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bubur biji salaknya ini enak teman-teman. Butiran biji salaknya itu lembut ya, nggak alot. Lalu rasa buburnya juga manisnya pas, berpadu dengan gurihnya santan. Nah, ini teman-teman silahkan untuk mencoba membuatnya di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum.